Shalom Bapak Ibu sekalian, satu minggu pagi yang penuh dengan kebenaran. Kita akan belajar firman Tuhan dari hari ke hari, semakin mengerti dan dewasa. Yang berbahagia kita semua yang mau belajar. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, beri kami semua pencerahan, pengertian yang benar, sehingga seluruh kami boleh menjalani hidup, memaknai hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa juga untuk seluruh yang mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka juga. Biarlah setiap kami semua boleh bertemu dengan Tuhan nantinya di langit baru, bumi baru. Pakailah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pagi ini, kita akan buka dulu dari Nas Amsal. Amsal pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Suatu ayat yang sangat terkenal, dan hampir semua orang pernah membaca ayat ini. Pagi ini kita akan lihat dan bagaimana pengaruhnya dalam hidup kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini sering sekali dipakai, dibaca dalam suatu perguruan tinggi yang Kristen biasanya memakai ayat ini juga. Takut akan Tuhan. Kata takut di sini dalam teks asli Alkitab, teks Ibrani tentunya karena ini perjanjian lama, dipakai kata yirah. Yirah ini artinya fullness of fear. Takut, sangat takut. Jadi ketakutan akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh tidak takut Tuhan. Begitu kira-kira. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, sekali lagi harus ingat konteksnya. Takut di sini bukan takut karena teror. Bukan takut karena Tuhan itu kejam. Bukan takut karena intimidasi dari Tuhan. Kalau tidak taat, kamu kubuang ke neraka. Bukan karena itu takutnya. Takut bukan karena ancaman. Bukan. Takut di sini karena apa? Nah, ini yang akan kita mengerti pagi ini, supaya setiap kita mempunyai rasa takut yang benar. Banyak orang sebenarnya tidak takut Tuhan. Hanya mengaku di mulut, aku percaya Pak. Bayar persepuluhan di gereja. Tapi tidak takut Tuhan. Waduh. Teologi sekolahnya STH, MTH, bahkan doktor teologi. Tapi tidak takut Tuhan. Ini ibarat di zamannya Tuhan Yesus, para doktor teologi ini sudah ada, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini kalau zaman sekarang doktor teologi, doktornya Taurat. Kalau seseorang tidak takut Tuhan dengan benar, pasti hidupnya juga tidak menyenangkan Tuhan. Pasti. Kalau seseorang takut Tuhan tapi takutnya salah, juga tidak akan menyenangkan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud oleh Amsal di sini, pasti takutnya itu karena keagungan Tuhan. Tuhan yang begitu agung membuat kita takut. Tuhan yang hakikatnya luar biasa
Tuhan yang maha tahu, membuat kita takut. Dia tahu semua yang ada dalam hati kita. Kita tidak bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Bahkan sampai dunia orang mati pun, ia ada di sana, kata pemazmur. Kita tidak bisa bersembunyi dari wajah Tuhan. Ia maha tahu, ia maha kuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk tahu kita. Itu menakutkan kita. Jadi setiap saat Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita rencanakan. Tuhan begitu agung, tegas, adil. Nah, itu membuat kita takut juga. Tapi kasih-Nya yang luar biasa juga membuat kita takut. Sebab kita ini sebenarnya harus binasa, tapi Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita di surga, mengirimkan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, menggantikan tempat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat film bagaimana Tuhan Yesus mengalami penyalipan itu, seringkali kita menangis. Harusnya kita yang binasa. Dan itu membuat kita takut. Ingat, takutnya bukan takut karena teror, bukan. Bukan takut karena terancam, bukan. Takutnya itu melihat begitu besar kasih Tuhan. Begitu agungnya pribadi Tuhan, begitu kudusnya Ia. Sehingga kita takut. Takut kalau kita masih ada dosa dalam diri kita. Takut kalau hidup kita tidak diperkenan Tuhan. Takut berbuat dosa, takut salah. Ini ketakutan yang benar. Makanya Amsal tahu benar hal ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita memiliki rasa takut yang benar ini, kita akan bisa memposisikan diri kita di hadapan Tuhan dengan benar. Orang lain akan melihat ada ketakutan dalam diri kita yang berbeda. Bukan takut karena khawatir dan sebagainya, bukan. Ini ketakutan yang positif. Aku takut berbuat dosa. Aku takut tidak memuaskan Tuhan dalam hidupku. Ini harus dimiliki oleh kita semua. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Banyak orang tidak takut Tuhan, makanya tidak punya hikmat. Hikmat itu asalnya dari takut. Takut yang benar tapi. Takut berbuat dosa, takut tidak menyenangkan Tuhan. Takut kalau kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Takut kalau kita tidak sadar bahwa kita masih ada dosa dalam diri kita. Takut kalau kita belum kudus seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita sekarang ini hidup belum kudus seperti yang Tuhan inginkan, kita takut dengan keadaan kita. Bagaimana kalau kita malam ini mati, padahal masih ada dalam dosa? Ini menakutkan sebenarnya. Takut yang benar tentunya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi takut yang benar itu takut berbuat dosa, takut tidak berkenan, takut kalau kita tidak membalas cintanya Tuhan. Takut ini kalau di Alkitab, Bapak Ibu nanti di rumah dibaca ya. Kalau pakai Alkitab elektronik kan kita bisa search. Search kata kuncinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nanti akan muncul banyak sekali kasusnya di Alkitab. Dan itu semua kalau Bapak Ibu rangkai, takut akan Tuhan ini akan dijelaskan, kita akan mendapatkan konteksnya dengan benar. Takut akan Tuhan. Dimulai dari Amsal 1 ayat 7 tadi. Ya. Di bagian lain di Alkitab dikatakan demikian.
Amsal 2 ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Maka kita akan, kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan mengerti apa artinya takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Bapak Ibu sekalian tentu masih ingat Hosea 4 ayat 6. Umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri ternyata bisa binasa. Mengapa? Karena tidak mengenal Allah. Kok bisa tidak mengenal Allah? Karena mereka tidak mau belajar. Mereka melawan, menolak pengenalan akan Allah. Nah, takut akan Allah akan membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang benar. Nah, dan masih banyak sekali di Amsal dikatakan, contohnya, ini salah satu contoh ya. Takut akan Tuhan akan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ingat kalau kita baca Alkitab tidak boleh satu ayat. Ternyata hari ini orang fasik umurnya panjang-panjang. Orang benar bisa berumur pendek ternyata. Ya, ingat harus Alkitabiah. Tetapi intinya begini, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan berkenan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, Tuhan tidak berkenan dalam hidupnya. Itu sudah pasti yang itu. Nanti dibaca ya, ada banyak sekali ayatnya. Salah satu yang penting lagi adalah Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut yang benar ya, bukan takut yang tidak benar. Ada banyak orang dalam hidupnya takut. Bukan takut akan Tuhan. Takut dengan santet. Takut dengan roh jahat. Dia ke gereja mau cari perlindungan dan sebagainya. Takut dengan hal-hal mistik, okultisme. Takut akan keadaan pandemi, virus, depresi dia, ketakutan. Ini adalah bentuk ketakutan-ketakutan yang tidak benar. Ketakutan yang benar itu takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu bukan ketakutan seperti diteror begitu atau diancam. Takut akan Tuhan itu kita melihat pribadi. Pribadi Tuhan yang begitu agung, yang begitu mengasihi kita. Sehingga kita takut Tuhan. Ampun Tuhan kalau hidupku belum menyenangkan Tuhan. Itu takut yang benar itu harus, kalau Bapak Ibu mau berbahagia atau diberkati, mesti memiliki takut akan Tuhan dengan benar. Mazmur 130 ayat 3 sampai 4 menjelaskan hal ini. Mazmur pasal 130 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan ya. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Nah, ini dia. Tuhan mengampuni kita, supaya kita takut akan Dia. Takutnya bukan takut teror, bukan? Kita diampuni, supaya kita takut akan Tuhan. Kita sudah diampuni soalnya. Kalau kita diampuni, kita takut berbuat dosa lagi. Sudah diampuni soalnya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih tidak takut berbuat dosa, itu sama dengan tidak takut Tuhan. Itu sama dengan merencanakan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Banyak orang bandel begitu di luar sana. Bapak Ibu sekalian, ingat, kita tidak boleh tidak takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan yang benar membawa pengenalan akan Dia. Dan pengenalan itulah yang
akan membawa kita makin lama makin selamat, makin menyenangkan Tuhan. Begitu. Ada amin ya? Ya. Jadi dalam perjanjian baru, Rasul Petrus menulis hal ini. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kalau kita panggil dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ingat, dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Dicatat baik-baik, perbuatan. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini firman Tuhan loh. Kalau kau panggil dia Bapa, kamu harus hidup dalam ketakutan. Ketakutan ini phobos dalam teks asli Alkitab. Phobos ini extremely fear. Takut yang benar-benar ekstrim. Tapi bukan karena teror, ingat baik-baik itu. Takut karena pribadi yang maha agung. Takut dengan keadaan kita yang belum berkenan, belum sempurna. Kita akan belajar terus bagaimana menyempurnakan diri sesuai firman Tuhan. Bukan karena kita hebat, saudara. Bukan. Tapi karena itu perintah Tuhan. Kita diperintah Tuhan, kamu harus sempurna. Kita nurut saja. Ada amin? Jangan sok-sokan. Sudah doktor teologi, Tuhan berkata, kamu harus sempurna. Manusia kok disuruh sempurna. Ada orang yang melawan perkataan Tuhan Yesus loh di luar sana. Ya. Kita harus ingat kita itu siapa. Tidak lama lagi juga kita mati semua kita. Ya, yang sombong-sombong itu coba ngaca bro, sis. Usiamu sudah berapa? Kalau rata-rata 70 tahun, berapa tahun lagi? Oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan kita takut akan Tuhan. Enggak masalah dikatakan oleh orang luar macam-macam. Yang penting kita takut akan Tuhan. Sebab itulah awal dari pengetahuan. Itulah awal dari hikmat. Itulah awal dari keselamatan. Takut akan Tuhan. Kalau Tuhan mati di kayu salib, terus manusia tidak takut akan Tuhan, percuma tidak selamat. Kalau Tuhan mati di kayu salib, kita harus takut akan Tuhan. Sebab ia mati menggantikan tempat kita. Seharusnya kita yang mati. Tetapi ingat, karena kita sudah ditebus, maka kita harus dengarkan Tuhan Yesus. Apa kehendaknya dalam hidup kita? Tidak boleh sembarangan hidup. Untuk apa hidup ini? Untuk apa sombong, merasa pintar, merasa kaya, berkuasa? Untuk apa? Akhirnya mati juga. Ya. Buktikan bahwa kita takut akan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus berkata demikian. Harusnya kita yang tergantung di sana. Maka Tuhan Yesus berkata begini. Kita harus memikul salib kita. Kamu harus pikul salibmu. Matius 10 ayat 38, Matius 16 ayat 24, dan lain-lain. Banyak sekali ayatnya. Jika kita tidak mau pikul salib, jadi ketakutan kita itu harus kita terjemahkan dalam bentuk perbuatan. Kalau kamu takut akan Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Kalau enggak takut tuh artinya, nantangin Tuhan tuh. Ya. Jika seseorang tidak takut akan Tuhan, tidak mau pikul salibnya, maka ia tidak layak bagi Tuhan. Yang berikutnya, ia tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau seseorang tidak jadi murid, ya pasti ia tidak akan menyenangkan Tuhan. Ya. Nggak bisa. Bapak Ibu,
Belajar ya dari sekecil-kecilnya. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan. Takut akan Tuhan itu harus kita terjemahkan, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan menyenangkan hatinya. Ya. Jadi segala sesuatu, baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Kemarin saya lihat YouTube saya, ada komentar di YouTube saya yang saya nggak tahu salah saya apa. Dia maki-maki. Dia katain saya, wah nggak bisa ditirukan di sini, nggak bisa dibunyikan. Maki-maki. Saya nggak mengerti salahnya apa. Dia maki-maki. Nah yang begini kita nggak masalah dimaki-maki. Tapi kamu harus takut. Sebab setiap apa yang muncul dari mulut atau tulisan itu dipertanggungjawabkan. Cepatlah bertobat bro. Gak ada gunanya maki-maki saya juga gak sakit hati, percuma kan dimaki? Percuma semua itu, justru akan, kau gak takut akan Tuhan artinya. Jangan, ya. Saya dimaki-maki gak ada ruginya, sama sekali gak ada ruginya, yang rugi kau sendiri. Orang akan membaca, ini siapa ini gak punya aturan, gak punya etika, kan begitu. Belajar ya bro, kita semua juga masih belajar, ya. Belajar, hidup ini takut akan Tuhan. Diterjemahkan dengan menyenangkan hatinya. Oke? Kita itu harus setiap saat dalam setiap perbuatan kita. Kan begitu. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Dimanapun dan kapanpun. Dalam segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu. Sejak di bumi sampai selamanya menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu. Sejak di bumi sampai selamanya. Mestinya kita semua begitu, menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak menyenangkan Tuhan, terus mau ngapain hidup ini? Coba dipikir baik-baik dengan jujur. Kalau hidup kita tidak menyenangkan Tuhan, terus untuk apa? Terus apa artinya hidup itu? Menyenangkan Tuhan artinya menyenangkan sesama juga, melayani sesama. Mulai dari pasangan hidup, saudara, anak, orang tua, teman-teman, sahabat, kenalan, bahkan orang yang tidak kita kenal. Kalau ia butuh pertolongan, kita harus tolong dia. Itulah menyenangkan Tuhan. Itu tanda kita takut akan dia. Itu artinya takut akan Tuhan. Hidupku harus menyenangkan Tuhan. Aku takut kalau hidupku tidak menyenangkan Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Hidup ini cuma satu kali. Jangan sampai salah mengerti. Banyak orang, saya tahu sih banyak orang tidak takut akan Tuhan. Meskipun mengaku hamba Tuhan. Kalau jemaat takut akan Tuhan, dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Ia akan menjadi jemaat yang baik. Belajar firman. Mendukung pekerjaan Tuhan. Menjadi saksi di keluarganya. Di teman-temannya, di kantor, di rumah. Dimanapun ia ada. Kalau ia seorang pelayan Tuhan, ia akan melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kalau ia seorang pengkhotbah, ia akan berkhotbah yang alkitabiah. Ia tidak akan berkhotbah sembarangan dari pikirannya sendiri.
Khotbah-khotbah yang teologi kemakmuran itu menandakan ia tidak takut akan Tuhan. Ia berani mensabotase firman Tuhan. Masa orang cari Tuhan mau cari berkatnya? Masa cari Tuhan yang ditekankan punya rumah di bumi, punya rumah di surga? Banyak orang tidak punya rumah, meskipun mereka baik-baik saja di hadapan Tuhan. Hidupnya baik juga, kudus juga. Jangan ngarang-ngarang begitu. Bertobat sebelum mati. Banyak sekali orang mesti dimarahi memang. Saya nggak tahu kenapa kok berani ya. Tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini juga diartikan sebagai hormat akan Tuhan. Takut yang benar itu hormat. Bukan ketakutan karena terancam. Bukan. Takut dengan hormat. Seperti seorang anak takut sama bapaknya. Bukan karena bapaknya menyeramkan, karena bapaknya itu sangat mengasihi dia. Karena bapaknya itu punya otoritas. Karena bapaknya itu ingin dia dewasa. Karena bapaknya itu bisa mendisiplin dirinya. Karena bapaknya ingin ia menjadi orang yang berguna. Sama dengan Bapa kita di surga. Bapa kita di surga tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya semua orang ditawari, diundangnya ke pesta nikah itu. Perumpamaan hal kerajaan surga. Meskipun tidak ada yang mau datang. Pada mula-mula sekelompok diundang, tapi tidak mau datang. Banyak sekali yang menolak Tuhan memang. Lalu semua orang diundangnya, kata perumpamaan itu. Artinya seluruh manusia diundang dalam pesta nikah itu. Artinya Tuhan menginginkan semua selamat. Jadi nggak ada itu yang sebagian diselamatkan, sebagian dibinasakan. Nggak ada di Alkitab. Perumpamaan Tuhan Yesus jelas. Kita harus takut akan Tuhan. Jangan pilih-pilih ayat di Alkitab untuk pembenaran akan doktrin kita. Doktrin dan sebagainya tidak penting. Yang penting Alkitab. Semuanya nggak penting, yang penting takut akan Tuhan. Amin ya. Di perjanjian baru, di Alkitab kita, itu disingkat akhirnya, kesimpulan dari semua kesimpulan ini, disingkat. 1 Korintus 16 ayat 22. Seluruh kebenaran itu disingkat menjadi satu ayat ini. Jangan pernah lupa ya, 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi jangan bicara zaman begini, jangan bicara soal kutuk apa? Kutuk tidak punya anak, kutuk tidak punya rumah. Apalagi? Kutuk lajang, kutuk dari sakit penyakit, nggak ada itu semua itu. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Manusia tidak butuh pelepasan. Pelepasan itu oleh Tuhan Yesus. Tetapi manusia harus dilepaskan dari segala pikiran jahatnya. Kecuali manusia datang kepada okultisme, maka ia akan terikat lagi. Nah, yang itu butuh pelepasan, betul. Ya. Tapi yang lebih penting adalah pelepasan dari semua sifat jahat kita, natur dosa kita. Kalau kita takut akan Dia. Kalau nggak takut ya terserah situ. Barang siapa menabur, dia menuai. Orang yang tidak takut akan Tuhan, itu sama dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Mendengar ayat ini, kita takut. Kita takut. Aku takut Tuhan. Ampuni segala kesalahanku selama ini. Ampuni kalau mulutku masih kasar. Kadang-kadang masih kasar Tuhan. Ampuni. Kadang-kadang aku dengan pasanganku
kadang-kadang kasar. Ampun ya Tuhan. Kadang-kadang dengan sesama aku masih kasar. Masih ada sifat jahatku Tuhan. Kadang-kadang bisa muncul. Ampun. Beri aku waktu untuk bertobat. Beri aku waktu untuk membuktikan bahwa aku takut akan Tuhan. Bahwa aku mengasihi Tuhan. Tuhan, ajari aku terus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya. Bapak Ibu sekalian, topik ini jangan dianggap enteng. Takut akan Tuhan itu menentukan keselamatan kita. Orang yang tidak takut akan Tuhan, pasti ia tidak mengenal pribadi Tuhan. Pasti ia tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan bukan mau kita itu ketakutan bagaimana, bukan. Takut seorang anak kepada bapaknya, hormat. Sehingga seorang anak taat kepada bapaknya, melakukan apapun yang dikehendaki oleh bapaknya, supaya kita menyenangkan hati Bapa. Ya, kita semua yang masih punya kesempatan, masih punya waktu, mari pagi ini kita kembali introspeksi diri. Jangan buang waktu ya, jangan sia-siakan waktu. Di saat pandemi seperti ini, memang gereja masih online ya, tapi tidak mengurangi urapan Tuhan. Justru dengan online ini, khotbah ini bisa sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, jangan sia-siakan teknologi masa kini. Lewat online firman Tuhan akan sampai juga. Pelajari, ulang-ulang terus. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan rema yang dalam, diulang-ulang terus mendengarnya, buat ringkasan, adopsi dalam pikiran dan perasaan, dan hiduplah berdasarkan firman itu. Amin ya. Takut akan Tuhan harus mengalahkan takut akan segalanya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan takut akan yang lain. Kalau kita takut akan Tuhan dengan benar, kita tidak takut mati. Kita tidak takut COVID. Kita tidak takut apapun, resesi ekonomi. Kita hanya takut hidup kita tidak menyenangkan Tuhan. Asal kita lakukan bagian kita. Orang yang takut akan Tuhan, pasti hidup bertanggung jawab dalam segala hal. Kerja keras, belajar keras, menyempurnakan diri terus setiap hari, pikul salib setiap hari, lakukan bagian kita. Orang yang takut akan Tuhan akan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan melakukan segala sesuatunya selalu untuk Tuhan. Itu ciri khas dari orang yang takut akan Tuhan. Dari lagu-lagu seseorang yang ia sukai, kita tahu level ketakutannya akan Tuhan. Apakah ia serius takut akan Tuhan atau tidak? Dari lagunya sudah kelihatan. Ya, benar. Dari lagunya sudah kelihatan. Makanya ibadah yang benar itu dalam segala hal kita lakukan untuk Tuhan. Dan ini biasanya orang tidak suka mendengar ini. Orang sukanya itu beri perpuluhan dibalas Tuhan. Maunya yang enak-enak saja. Yang begitu tidak bisa menyenangkan Tuhan. Yang begitu cuma bisa menyenangkan diri sendiri. Firman yang Tuhan yang benar itu menyenangkan Tuhan. Mari mulai sekarang kita belajar menyenangkan Tuhan. Mari kita belajar melakukan segala sesuatunya sebagai persembahan bagi Tuhan. Ya, kita lakukan segala sesuatunya selalu untuk Tuhan.
Bapak Ibu ingat baik-baik. Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita tidak banyak berteori. Sebab kalau bicara teori bisa panjang lebar, tidak usah banyak berteori deh. Ya, mulai pagi ini mari kita belajar ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu dalam segala hal. Dalam semua aspek hidup kita. Kalau kita masih punya waktu sekarang, mari kita bertobat. Hidup yang sesungguhnya bukan hari ini. Hidup yang sesungguhnya itu justru setelah kita mati. Ya. Banyak orang hari ini hidupnya sukses di dunia. Di dunia jadi CEO. Jadi konglomerat. Jadi orang terkenal, penguasa, kaya raya, bisnismen sukses. Kalau itu semua tidak dibarengin dengan takut akan Tuhan yang benar, maka itu semua sia-sia. Perhatikan baik-baik, seorang konglomerat yang mati, maka gedungnya tinggal nama. Namanya masih ada di sana. Tapi gedung itu tidak ada gunanya. Tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Siapapun saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan hartamu. Jangan sia-siakan waktu kita. Pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pakai untuk menolong banyak orang. Pakai untuk menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang dimaksud oleh Tuhan. Itulah ibadah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Bukan berbahasa roh. Penyembahan dengan dalam roh dan kebenaran itu bukan pakai bahasa roh. Artinya dalam seluruh hidup kita, itu penyembahan. Meninggikan Tuhan. Tentu saja hal itu akan menyenangkan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita belajar menyenangkan Tuhan setiap saat, dimanapun, kapanpun, dalam segala hal, kita usaha semaksimal mungkin. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya percaya firman ini akan menyembuhkan banyak jiwa. Ada amin ya? Amin. Umat Tuhan dimanapun berada, khususnya Jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, tidak terasa kita sudah sampai kepada bulan November. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Tentu saja kita belum bisa offline. Kita akan buatkan program khusus untuk Natal. Pastikan Bapak Ibu menyiapkan pikiran dan hati, sikap hati yang benar. Latihan terus. Firman didengar, dilatih setiap hari. Sehingga kita berubah. Amin ya. Saya percaya semua kita yang mendengar firman, tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita sudahi pertemuan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kebenaran ini akan masuk ke dalam pikiran dan perasaan kami. Kami percaya berkat Tuhan sudah dicurahkan melalui program online ini. Bapa di surga, secara khusus hamba ingin berdoa untuk jiwa-jiwa yang mendukung program ini dalam berbagai bentuk, baik dana maupun doa. Secara khusus juga hamba ingin berdoa untuk kita semua. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, umur panjang, dengan berkat-berkat jasmani, dengan berkat rohani. Terutama kami ingin menyenangkan Tuhan. Kami ingin belajar takut akan Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami sudah menerima segala berkat. Mari semua yang percaya katakan, amin.
Amin.